Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi tulubil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Rasulullah menjelaskan, siapa-siapa yang keluar dari rumahnya fi tulubil ilmi untuk mendengarkan suatu ilmu, fahuwa fi sabilillah, mendapatkanlah dia pahala seperti berjihad di jalan Allah, hatta yarji, sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan itu kita dapatkan malam ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau wali kalau di sini Pak ya, wali nagari, yang alhamdulillah mudah-mudahan beliau selalu Allah berikan kesehatan, dan seluruh jajaran-jajaran pemerintah aparatur desa yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya muliakan imam masjid, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat. Tentu juga yang saya hormati para pemuda dan pemudi, ketua panitia. Yang jelas bak kata pepatah, yang besar tak dipanggil gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu saya juga mau mengajak kita berdoa seperti adik tadi. Ya Allah, aminkan ya. Ya Allah, ridhoilah ya Allah ilmu yang kami dengarkan pada malam ini ya Allah. Kalau ada yang Engkau titipkan dalam keluarga kami ini penyakit, tolong Engkau angkat penyakitnya ya Allah. Amin. Kalau seandainya penyakit jantung, ya Allah sembuhkan penyakit jantungnya ya Allah. Amin. Kalau dia kena penyakit kulit, angkatkan penyakit kulitnya ya Allah. Amin. Kalau dia punya sakit mata, angkatkan matanya ya Allah. Ya, amin ya Pak. Pakai apa namin tahu? Saya lama tu kan namin. Bati lepas sudah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Latihnya sama aku bu. Perjalanan lah. Kenapa pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Budiman. Kalau saya ini bu dapat barokah aja sedikit, saya ini satu kampung dan satu suku sama Al-Ustaz yang sangat terkenal, Al-Ustaz Abdul Somad. Kami sekampung, cuma ilmu jauh pangkal baru lagi. Kalau Ustaz Somad, Ustaz Kondang, kodok diundang. Kalau Ustaz Budi, Ustaz Kandang, kadang-kadang orang itu beda. Nah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah,
Karena juga acara sudah mulainya agak malam, tambah lagi saya dapat informasi kalau sekitar sini orangnya mengampu kalau bahasa awalnya kan, tentu poni. Berarti kalau setelah saya amati dari wajah-wajah apa itu, ceramah awal ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Tak perlulah ikan cakap, ikan lele banyak cakap bertele-tele ya Pak ya. Yang saya suka itu ikan mujair, ikan sebilang. Kalau udah cair aku pun pulang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati oleh Allah. Karena ibu-ibu, apalagi saya lihat orang-orang pendengar ceramah saya ini umurnya yang sudah agak lanjut. Ini biasanya kalau orang mendengar ceramah saya umur-seumuran bapak-bapak ini, ibu-ibu, ini 4 modelnya. 1, sami'na wa ata'na. Ada orang yang mendengarkan pengajian saya itu, dia sami'na wa ata'na, dia mendengarkan dan mau mengamalkan. Ini yang paling bagus. Yang kedua, ada tipe yang kedua, orang mendengarkan pengajian itu sami'na wa asoina. Dia mendengar tapi tak open, tak acuh. Lantaklah lewangnya, tapi kami loh. Ada model tulis dulu Pak. Sedangkan yang ketiga, ada model tipe orang mendengar ceramah itu sami'na wa bisi'na. Awak ceramah itu dia bisi-bisi'na. Gak itu dulu. Ini yang berkandung. Tapi yang paling bahaya nomor 4, sami'na wa ngantukna. Aku itu bahaya. Awak sanggup ceramah hebat. Allah. Tak sadar saya amalkan tadi jilbab tuh. Sudah sadar banyak pulau-pulau itu. Bu, seperempuan secantik apapun, perempuan secantik apapun kalau ngantuk jelek. Saja aku lama bergaya, tapi kan buku berdua, apa le awal labu kantuk. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dirahmati oleh Allah, aku minta izin kalau nggak bisa aku coba ceramah malam-malam maklumlah. Walaupun di YouTube amat tengok ada aku boleh. Sengaja aku banyak orang uang mengorbitkan jalannya. Orang walaupun Ustaz Budi ke Ustaz Kandang, saya tidak sampai ke Madinah Pak. Apa nak percaya kalau sampai ke Madinah? Madinah mana Pak Ustaz? Mandailing Natal, Sumatera Utara sampai aku. Dari Madinah saya tembak langsung ke Paris, pasar impres ini kuat. Laupelo ke Paris, tembak Pulau Lubuk Agung. Aduh tahap aku nama daerah lain Pak Ambo Lumpur sampai Pulau Kesialang. Lepas suntik Ambo koma apa supaya sampai juga Ambo kemarin. Aku lu gini. Jadi kalau selama bego ikan sempat ikan gabus tuh ya minta maaf aja lah kan. Nah bapak-bapak ibu-ibu rahmati Allah, sebelum saya memulai pelajaran ini aku harus sampaikan filosofi sedikit. Ado ayam, ado kandang. Kalau ayam tanpa ada yang memaksa pun, tanpa disuruh, dia akan masuk sendiri ke dalam kandang dengan catatan kandang ini tidak ada ular atau musa. Masuk seorang dia ayam tu. Sama dengan seperti kita mendengar pengajian. Ayam ibarat ilmu, sedangkan hati ibarat kandang. Jadi ilmu itu takkan omong masuk dalam hati awak. Siapapun penceramahnya, kalau hati awak itu kalau musah atau ule, apa maksudnya? Sombong awak. Apa maksudnya? Merasa hebat awak. Berarti tolong sampaikan itu. Karena kalau hati ini dah bersih,
tanpa disuruh ilmu itu masuk, maka dikatakan lagi ya sami'na wa ata'na. Insyaallah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Suatu ketika datanglah dari kerajaan Roma ke tempat kediaman Khalifah Umar bin Khattab. Ini surat dari kerajaan Roma tentang kenegaraan datang ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Ternyata setelah dilihat oleh Umar bin Khattab surat tentang kenegaraan tersebut, sudah ada tanggal Masehi itu, Pak. Setelah surat diantar sama orang Roma, dibaca, orang Roma pun berangkat ke negaranya kembali, tercetuslah oleh Umar bin Khattab untuk bagaimana pula negara kita Islam punya kalender tersendiri. Karena waktu itu belum ada penanggalan Islam, Pak. Dirapatkanlah oleh Umar bin Khattab sahabat-sahabatnya, kumpul, rapat. Ada apa Umar? Awak masa kalah di negara-negara lain? Negara lain sudah ada tanggal-tanggalnya, masa awak tidak ada? Bagaimana kalau kita rapatkan, kita buat kalender Islam kita sendiri? Oke, setelah dikumpulkan apa-apa, tentu sahabat-sahabat lain bertanya, wahai Umar, dari peristiwa apa kita jatuhkan tanggal 1 tentang Islam itu? Apa yang boleh dari mana kita ambil? Ada yang mengusulkan, wahai Umar, bagaimana kalau kita ambil tanggal 1 tahun Islam itu ketika Rasulullah lahir? Berarti mulai tadi di rapat akhirnya mentah, tak diterima usulan diambil 1 tanggal Islam itu ketika Rasulullah lahir. Cari lagi, bagaimana ya Umar kalau kita buat hari tatunya Islam itu dengan nuzulul Quran, dengan turunnya Quran. Lagi-lagi pendapatku mentah, tak bisa dikemukakan. Kemudian ada mengusulkan bagaimana kalau kita ambil 1 tanggal Islam itu ketika Rasulullah wafat. Berarti ketika Rasulullah wafat itu meninggal, Pak. Kalau seandainya hasil rapat tersebut diambil 1 tanggal Islam itu di hari Rasulullah meninggal, berarti bukanlah bulannya bulan Hijriah, tapi bulan Taksiyah. Karena waktu hari meninggal Rasulullah diambil tanggal 1 Islam, mentah. Akhirnya rembuh punya rapat, tercetuslah dari salah satu sahabat, bagaimana kalau kita ambil 1 hijrah itu dari berangkatnya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa sebab mereka setuju? Karena waktu hijrah itu pula Bapak Ibu awal berkembangnya Islam ketika itu, maka dinamakanlah bulan Hijriah. Sampai di sini boleh paham, Mak? Oma. Atau dia bahasa Indonesia ini nggak roti kami juga. Bahasa Indonesia ni rotinya kan? Nah, pertanyaannya kenapa Rasulullah hijrahnya ke Madinah? Apa amat? Rupanya sebelum ke Madinah ada dijumpa oleh Rasulullah hijrah ke negeri Taif. Ternyata karena ada usulan orang-orang Abu Jahal, Abu Huzaifah dan rombongan Abu lainnya, sehingga menolak Rasulullah sampai ke Taif. Disitulah kita pernah mendengar sejarah bahwa Rasulullah sampai patah giginya, berdarah alisnya, dan koyak dengkulnya dia dilempar oleh orang Taif karena tak menerima Rasulullah datang ke Taif. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah,
Akhirnya kena serang seperti itu, Rasulullah menyodok di batang kayu, Pak. Sembunyi di batang kayu, keluarlah. Ternyata ketika bersembunyi tersebut datang malaikat Jibril. Ya Rasulullah, kalau ku perhatikan azab betul lah diri kau. Kalau bahasa awak ngapor uang lu, atau dan angket bukit hutbah dan balikan ke negeri uang lu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan malaikat Jibril, mereka tak tahu siapa aku. Bayangkan lembutnya hati Rasulullah, Pak. Coba bawa kepada dia, ama kau ni anyayo, apa tadi dia badala-dala mato kau ni bumbang pada batu, badala-dala lupi kau tipu banking awak polisi kamu, akanyo ke amak deh, awak apa doang kau mak, kelama apa doang masuk guna buang kau. Bawa kepada dia, awak sudah teraniaya, langan sama tipu banking. Kalau dia kan, kemudian apa yang mereka terlender ruang dulu, supaya jangan lolos kan itu. Tapi Rasulullah jangan mereka tak tahu siapa saya. Akhirnya kena ditolak ketika Taif, balik kembali ke Mekah. Akhirnya sampai di Mekah, Bapak Ibu, kita kisah ini sebentar dulu. Sampai di Mekah ternyata orang-orang kafir Quraisy ini makin menjadi-jadi benci kepada ajaran Islam. Sampai-sampai Bilal bin Rabah ditangkap oleh rombongan Abu Jahal, dianiaya Bilal bin Rabah, Bapak Ibu, dibonamkan di dalam pasir, bahkan ditimpakan batu yang besar di dada Bilal bin Rabah. Seraya berkata ngomong kafir Quraisy, wahai Bilal bin Rabah, kau tinggalkan tidak ajar Rasulullah. Kalau tidak sampai mati kau akan aniaya engkau seperti ini. Apa jawaban Bilal bin Rabah? Hanya keluar dari mulutnya, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Takkan dia tinggalkan ajaran Islam. Akhirnya Bapak Ibu, karena makin berkecamuk siksaan orang kafir Quraisy di Mekah terhadap orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, mupakatlah Rasulullah nak hijrah ke Madinah. Disitulah mereka berkumpul di rumah Ali bin Abi Thalib. Ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, Rasulullah dan sahabatnya ada beberapa orang. Rembukanlah mereka. Apanya Rasulullah? Ali, kalau waktu itu Bapak Ibu berangkatnya pun pakai gelombang waktu hijrah tuh Pak. Tidak bisa dong, bagaimana kalau kita rental bus? Tidak bisa dong, kalau rental bus kalau pakai hijrah. Akhirnya pakai gelombang. Malam kok 10 orang, malam besok 3 orang, malam kedepannya ada 5 orang. Pas tiba giliran Rasulullah nak hijrah, disitulah Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah dan Abu Bakar berkumpul di rumah Ali. Apa kata Rasulullah Ali? Sekarang kan kita rumah kita ini sudah diintai oleh rombongan kafir Quraisy karena mereka tahu tercium bau saya nak pergi hijrah ke Madinah. Tapi Ali, untuk mengelabui rombongan kafir Quraisy yang mengintip-intip kita ini, untuk saat ini saya pura-pura dulu tidur di atas tempat tidur Ali. Nanti ketika orang itu lengah, saya keluar dari tempat tidur, kamu yang masuk. Kan begitu? Tentu Ali Pak. Kalau imam-imam contoh awak, kalau ada ahla jole, itu kan berarti satu orang Rasulullah boleh kan mati oleh Pak. Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengatakan tidak Rasulullah. Tidak pernah menawar-nawarnya oleh Pak. Abu Bakar lah Rasulullah itu adalah tua, malah mau bangun tanah ini orang bangun. Tidak pernah dijual dia. Siap Rasul. Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam tempat tidur Ali. Dipakailah jubah yang warna hijau. Seraya jam setengah malam,
di dalam selimut itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca surat Yasin yang nomor 9. Wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim sadda fa alshaynahum fahum la yubsirun. Itu dibaca-baca oleh Rasulullah sehingga kalau oleh rombongan orang-orang kafir yang hendak membunuh Rasulullah tersebut diambil oleh Rasulullah segenggam pasir, dilemparkan ketika itu. Makin pulas barulah Rasulullah keluar, Ali masuk dalam tempat tidurnya. Di tengah malam ketika Rasulullah dan Abu Bakar berangkat, terjaga rombongan Abu Jahal. Dia lihat semua sahabat-sahabatnya ketiduran. Oh, ini Abu Jahal. Ngapa lolok dia kalian ini Abu Jahal? Kalianlah Joni menjaga Rasulullah supaya jangan aku boleh lolok. Ini Abu Jahal. Bukan lo nyoba lolok ya. Kalian kan disuruh jaga, kenapa tidur? Maaf ya Abu Jahal, ketidur kami Abu Jahal. Ya udah Abu Jahal, nanti kita takut nanti kita ketiduran lagi, bahkan lepas nanti Rasulullah. Mendingan sekarang kita bunuh. Padahal Rasulullah sudah berangkat dengan Abu Bakar. Jadi apa aman? Waktu saya cerita tentang ayat ini, waja'alna min baini aydihim ada jamaah yang menunjuk tangan Ustaz. Bisa kami baca ayat itu kalau jumpa razia Ustaz ini? Supaya apa Pak? Supaya kolam jom atau polisi itu nengok dia ni wilayah wakajo dan ayat. Itu kalau Pak cukup lah Pak. Apa lagi polisi tu? Tidak ada sahaja. Kalau cukup lah dia nak jamin tu. Nak dibaca yo pulau wajah anak tu kalau razia. Aku tahu kok dia. Akhirnya Bapak Ibu, diberdatanganlah orang ini tersebut masuk ke rumah Ali. Ternyata ketika dibuka, tidak lagi Rasulullah yang tidur, tapi Ali bin Abi Thalib. Abu Jahal sangat marah dan berkata kepada Ali, wahai Ali, mana Muhammad? Mana aku tahu? Aku tak tahu kemana Muhammad. Akhirnya emosi Abu Jahal dihantam menyobak mulut Ali, keluar darah. Tapi Ali takkan pernah menceritakan kemana Rasulullah pergi. Begitu cintanya Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah. Rela Pak mempertaruhkan nyawanya. Kalau awak jadi awak lah. Dia nak jamin kalau iman saudara. Datang je tok kiri tok awak gambil wang sekian di sana gini yong ni. Kalau tak cek tok lain je awak lah tahu tak boleh nyawa tak mahu dah Pak itu. Atau kuami juta awak ambil kan lapor ni pelawak dan. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, berangkat Rasulullah. Ternyata saking marahnya Abu Jahal, dia naik kepada sebuah bukit dan berkata kepada orang-orang Mekah, siapapun yang menemui Rasulullah baik hidup ataupun mati, aku beri 100 ekor onta hadiahnya. Mendongong 100 ekor onta itu masyarakat Mekah ketika itu aku akan sonang Pak dapat hadiah 10 juta aja zaman sekarang 1 ekor onta. Kalau 1 M, baik hidup ataupun mati. Oh, bergegas masyarakat kafir-kafir Quraisy mencari Rasulullah. Rasulullah sudah mulai ketika itu sampai di sebuah bukit. Nama bukitnya Bukit Sur. Buah Sur. Kalau ada apa amak di situ yang boleh haji atau umroh, tentu dia Buah Sur. Ada apa amak yang kita haji di situ kan? Lekok jalan-jalan di apunya kan? Pembina sitirnya kan? Dulu mak tak pakai tanggo, kalau kini kan pakai tanggo. Nah yuk kini 1 jam kalau pakai tanggo gini. Kalau nak turun bisa 1 menit. Tapi kalau mengumpet, nah bulan nunggu awan bisa. Nah kalau tapi zaman Rasulullah ketika itu Bapak Ibu tidak ada tanggo, itu didaki oleh Rasulullah.
Tapi ketika itu Abu Bakar, ya Rasulullah, jangan kau masuk dulu, biar aku yang masuk dulu. Aku akan melihat kondisi di dalam gua. Saya khawatir kalau ada hewan yang berbisa akan menganiaya kita. Masuklah Abu Bakar. Guanya itu sempit tuh mah. Tidak bisa berdua berguling situ. Akhirnya Abu Bakar yang duduk, Rasulullah yang berguling lolong dia tepaho Abu Bakar. Cuma situ banyak lubang-lubang. Dikuyakkan oleh Abu Bakar kain-kain jubah itu untuk menutup kalau ada hewan berbisa. Tapi ternyata Bapak Ibu, dari salah satu lubang itu ada ulezan, digigitnya lah tangan Abu Bakar ketika menutup. Uang-uang ketika itu orang-orang kafir Quraisy ketika itu sudah ada di depan pintu gua tersebut. Rasulullah dan Abu Bakar masih khawatir. Yang paling khawatir Abu Bakar. Kalau Rasulullah dia bisikkan kepada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan Abu Bakar, innallaha ma'ana. Jangan takut ya. Allah sama Allah. Akhirnya uang itu tertipu karena ada laba-laba yang langsung membuat rumah di depan gua. Jadi itu laba-laba membuat sangka. Tentu orang khawatir karena ada uang masuk situ, gua sangka laba-laba eloknya mah. Kalau seandainya uang ada masuk pasti hancur di sana laba-laba. Bukan balawa. Lawa kalau bahasa Lawa itu. Iya. Berarti lawa-lawa kan. Laba-laba lawa-lawa kan. Bahkan di depan pintu gua tersebut ada pulau yang merpati bertelur. Iya. Kalau seandainya ada yang masuk, wahai kawan-kawanku, kata sahabat-sahabat orang kafir Quraisy, pasti pocah tolong-tolong, pasti tak ada. Akhirnya berangkatlah mereka, tapi tangan Abu Bakar tadi itu oleh gigi apa? Saking sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah, kalau seandainya mau digigit, itu aja menahan sakitnya. Pasti orang kafir Quraisy sudah tahu. Kamu ketahuan, ya kan? Kalau itu dalam tulis, tapi rela dia menahannya, menetes air mata sampai tetesan air mata itu jatuh di pipi Rasulullah. Itulah dibisikkan Rasulullah. Buang Abu Bakar. Dekat buang angkoi di kodo-kodo di orang kafir Quraisy. Enggak Rasul. Ibu Waang meninggalkan keluarga Waang hijrah ke Madinah. Tidak. Itu diapun dia. Aku yang bakal mati. Ya Rasulullah yang nasul dulu saya. Kan itu. Akhirnya ditunjukkan oleh Abu Bakar. Jadi ikut dia kepada Rasulullah bongkar tangan dan aku nak soal kita tadi, aku jangan nak soal begini. Kalau tadi itulah Pak dengan mukjizat Allah, diambilnya air liur Rasulullah ambilkan air liurnya, dilengketkan tempat bekas pasukan ular tersebut. Izin Allah karena mukjizat Rasulullah, air ludah Rasulullah pada saat itu juga domamnya Abu Bakar sehat, bisanya hilang dan bongkaknya hilang. Air ludah Rasulullah. Tapi kalau ibu dapat dia nak cair dulu. Apa dia besok kau nggak memanen daun gambil kan? Kan ada penyokong kita kecil daun tu kan? Apa boleh gigi amak-amak kau ni? Jangan takut sih kau. Jadi saya ke ibu mama. Dia nak jamin sehat. Dua dia kalau nak mutamak tu kau dia ludah apa? Atau bongkak tu ibu. Air ludah Rasulullah jadi ubed kalau ludah awak tu salah kan. Akhirnya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat ceritanya berangkat orang kafir Quraisy, Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Madinah. Itu pun tidak jalan biasanya, karena kalau jalan biasa dari Mekah ke Madinah 1 bulan dalam tempuh. Karena takut Rasulullah dikejar kembali orang kafir Quraisy, Rasulullah berjalan melalui pesisir-pesisir pantai.
Akhirnya 2 bulan apa ama barulah jumpa Rasulullah sampai ke Madinah. Ma, sampai di Madinah nampak oleh orang-orang di Madinah, semangat orang Madinah. Alhamdulillah, itu Nabi Muhammad ya Rasulullah. Ini kata siapa? Kata orang-orang yang sudah berangkat duluan Pak, sebelum Rasulullah. Sedangkan orang Madinah yang sudah beriman kepada Rasulullah, yang belum pernah melihat Rasulullah, tentu tak tahu dunia. Mana kira Nabi Muhammad, yang Umar, yang Abu Bakar, atau yang mana? Tapi Abu Bakar orang yang cerdas, dekat lagi nak sampai ke Madinah, diambilnya semirinya, dia tutupkan ke arah kepala Rasulullah, seolah-olah seraya memberi kode yang ditutup kepala inilah Rasulullah. Bersorak-soraklah orang Madinah sekaligus menyambut dengan bacaan Tala'al Badru alaina. Sambungan Pak. Min sa'anin. Ada apa lama-lama? Lagu TikTok apa? TikTok. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Itu dia awal musik rebana tu apa amat. Makanya saking hebatnya syair itu sampai kini masih kita dengarkan. Coba tengok, ada orang bersunat dekor di kampung gue acara marhaban, ya enggak? Ada orang nak menikah marhaban. Tapi kadang-kadang mohon maaf ya, mohon maaf sama ibu nih, awak-awak ibu-ibu marhaban. Seketik penghargaan kepada orang yang marhaban. Coba tengok yang berjoget-joget pakai keyboard, pakai baju Kenshiro ini lu. Mahal baju dong. Siko diutari waduh. Tapi jangan yang pembaca rebana kok. Apa kan dia gila ilaha illallah ibu nih. Paling dia gila sisa bubur pulang. Iya mak. Salah-salah bego ambil lagi alasan gue pulaunya iya nih mau tambah lagi lah sekolah kok gue tadi udah marhaban di kolam terpokok gue siko mau wakil karena bawa mau dulu loh aduh jodoh orang ahli rumah atau tulinya yang masuknya 9 locak katanya. Tidak ada tidak kodam. Dan kau juga ada. Bukan benar. Ibu dan orang apa itu? Pak, kalau ada di suci kau yang uang awak ibu marhaban tolong dikasih penghormatan Pak. Tengok uang marhaban itu doangannya panjang Pak. Kau tengok uang marhaban itu dari bagi kau tangan awak. Kamu boleh agak turun deh. Ya, dulu orang panjang tu makan jiu. Kamu siapa? Kau tengok kau dari ibu-ibu kau beli apa? Panjang doa. Kalau tak tangan keparu berdua ibu kan memang, tapi tidak ada penghargaan. Yang sudahlah baju seragam lunas. Pulang-pulang saya dapat nasi sebungkus. Paling hebat ekor dia di pulut bisa jauh tol bisa buah warna merah lagi bendera sebuah timur pulang sandal hilang puluh timur jadi apa janganlah puluh lampu dari mereka uang bawa pembawa panah ya Pak ya. Ya Mak ya, itu kalau ada menangkap itu tengok. Kalau dia pakai keyboard tanya, aku keyboard apa itu ya? Itu soalnya ke agami berjuta euro.
Ya Rasulullah. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu secara singkat tentang kapan jatuhnya satu Muhammad. Nah, kini apa nak awak pulang dari kisah malam kau? Hijrah yang mana nak awak buat? Suatu sisi kita wajib berhijrah, Pak. Hijrah terbagi dua, ada hijrah fisik, ada hijrah mental. Kalau hijrah fisik, kalau kan terancam kita untuk tinggal di daerah kampung kita ini, berarti kita wajib hijrah fisik. Tapi tak cukup dengan hijrah fisik, kita harus hijrah mental. Yang selama ini kau awak jalan sholat, apa amat cukup dong, mama ayo jangan bongi apa ayo. Kok bongi lah satu suruh dengan kembali. Nikmat yang Allah berikan itu salah satunya harta. Tapi perlu Bapak ketahui, ibu-ibu ketahui, demi Allah harta inilah yang paling tidak berharga di hadapan Allah. Cuma orang salah penafsiran. Gara-gara harta, aku tengok apa? Gara-gara harta banyak orang jadi penipu, dia roto. Gara-gara hanya untuk harta, rela dia menjegal kawan sendiri. Gara-gara harta, mohon maaf Pak, kadang kita rela tak berjumpa dengan anak istri, non ke Malaysia bekerja. Itu apa tidak itu? Ya dah. Kadang ada yang perempuan non ke Hong Kong, tak menokek non ke Hong Kong. Mengapa? Dia kahwin, rela nak jumpa sama laki sama anak. Dia apa? Dia itu. Iya Pak. Berarti jangan dek gara-gara mencari harta engkau tinggalkan tentang ibadahmu kepada Allah. Emangnya Pak Ustaz ada yang lebih berharga daripada harta? Ada. Apa? Kesehatan. Aku yakin, saya percaya kalau ada apa amak kau pergi rumah sakit, tahu-tahu dari ronsen jantung amak itu perlu dikasih cincin. Bukan jari pakai cincin, jantung pun sekarang ada pakai cincin Pak. Apa nih dokter? Kalau nak apa lagi cincin di jantung, ikut mungkin apa kalah apa Pak. Kalau pun nak mati tapi sakit selalu apa? Oh, jadi contoh itu ya Pak dokter ya. Kira-kira berapa operasi jantung saya nih Pak dokter? Ya ukuran satu Avanza lah, 120 juta. Saya yakin dan percaya kan jual paling tidaknya setengah hektar kami dulu untuk operasi awal. Ya mana Pak? Ya apa? Berarti ada lebih berharga daripada harta, kesehatan. Yang monggosonya mumpung masih sehat, banyaklah ibadah. Oh Pak Ustaz, cukup sampai di situ? Tidak, ada yang lebih berharga daripada kesehatan. Kalau ada apa-apa di Singkoko, sudah dapat P3 dia tu, bawa mobil anak kau lumbang kopokan, adikku perampok, diletakkan lo pistol di kepala apa? 2 pertanyaan perampok ini. Harta atau nyawa? Jawaban apa? Cara mati, kan mati kan diambil. Ya Allah, akhirnya apa jawaban apa? Ambillah roto, ambillah oleh rezeki hidup. Berarti ada lebih hebat daripada sehat. Hidup kamu, mumpung masih hidup. Maka kata Rasulullah, jaga masa hidup sebelum datang masa mati. Apa amat? Dunia ini sebentar. Dunia ini bukan tempat kita. Tapi dunia yang sebentar dan bukan tempat kita ini menentukan kehidupan kita selama-lamanya di akhirat. Saya ulangi, dunia kau sebuah tahunnya Pak. Dunia kau tak kompet awak kau. Tapi dunia yang tak kompet awak dan sebentar ini menentukan kehidupan kita selama-lamanya di akhirat. Abadan wa abidin, selama-lamanya di akhirat.
Kalaulah sadar apa amat dunia kau sebentar, apa salahnya sholat sebentar? Kalaulah sadarlah dunia ini hanya tempat berhenti dan sebentar, apa salahnya baca Al-Quran gak selembar setiap hari? Tapi kalau betul-betul sadar awak, tapi orang tak paham. Kalau nak berkol juga aku makan ini orang ceramah bilang nah itu loh Pak. So, kalau ada bapak ibu di sini yang mengatakan kalau nak bodoh nak makan salah, Pak, ada kawan ambo 10 tahun Pak, tak ada bodoh. Bodohnya apa? Makan, minum, ngokok, tak kiri 10 tahun. Iya Pak Ustaz, tak pakai bodoh tapi makan iya. Tak cari apa tu tengok orang berjalan. Ada bodoh. Makan itu tak? Ngokoknya sehatnya si terlebar di kampung apa khawatir orang. Maksudnya yang aku sampaikan, berhijrahlah kita jangan sekedar mental, jangan sekedar fisik, tapi hijrahkanlah ke mental awak yang dalam sholat awak. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutlah. Tolong kalau tolong ada logo ketek kok. Pergi ke pasar membeli baju, jangan dilipat semua tangan. Ustaz aku dia minum susu, kalau sempat tolong buatkan. Kalau topik lain dia suado, kalau cikot kau tengok. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku mau kalau aku pulang lepas. Makanya ada sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hidup di dunia ini yang paling enak apa Rasulullah?" Aku jawab Rasulullah, hidup di dalam kasih dan sayang Allah. Tidak ada hidup yang paling lama terkecuali hidup di dalam kasih dan sayang Allah. Awak kau apa amat nak mencari sonang, aku jadi awak kau tengok ini awak nak mencari sonang, rela awak kau pagi pulang kotang, dia apa nak mencari sonang? Kan iya tu, rela awak contoh kambing ibu konciong di rumah tolahan paniru, dia apa nak mencari sonang? Tapi ternyata tidaklah dengan harta kamu akan bahagia. Jadi apa ya Rasulullah supaya Allah Ta'ala bersuanan kepada kami? Apa kata Rasulullah? Jawabannya, ayyuhal wahai manusia, ayyuhal a'malu ahabba ilallah ya Rasulullah, amalan apa yang membuat Allah sayang kepada kami? Apa jawaban Rasulullah? Aqimis shalah 'alal waqti. Dirikan sholat di awal waktu. Awak itu oleh saya. Pak, awak kok baru dinamakan manusia, ada kepala awak Pak. Lah, kalau ada mama datang ke rumah ama, uang tak punya tangan, tak punya kaki, datang ini. Assalamualaikum ini. Wah buka, ya Allah ibu yang hamba Allah boleh, uang Tuhan tak punya tangan, tak punya kaki, masih awak anggap orang karena masih ada kepalanya. Ya dah. Kalau suatu saat malam besoknya ada tangan, ada kaki, tapi tak ada kepala. Tolong ya mak buka pintu kan? Hah? Lah. Coba dong kau kata Imam Ghazali, as-salatu ra'sul ibadah. Salat itulah kepala dari segala ibadah. Makanya saking butuhnya kepala apa amat, coba tengok di KTP. Aku yang dibutuhkan gambar apa? Koin atau kepala? Hah? Kepala.
Abimanyu siapa? Kepala. Kenapa soal Abimanyu ketiak desa Mio? Yang ditanya kepala desa. Pergi ke kantor sekolah, yang ditanya kepala. Kan ada soal ke mana poin sekolahwan? Berarti butuh kepak. Makanya apa amat dan kau tidak ikut ada kau usah remehan. Oh kalau ceramah ya Allah boleh. Orang yang tak mau sholat gila, nyinyo. Jadi yang mana pak? Jadi menyampaikan yang kata Ustaz dari Medan Pak Yul. Orang yang tidak sholat gila, diulang kau ini. Kenapa begitu Pak Ustaz jemaah? Iya karena syarat wajib orang itu sholat Islam balik berakal. Berarti orang tak sholat gila ya Ustaz. Berarti kalau ada suami tak sholat, istri sholat, istri tidur bersama orang gila. Kalau ada laki sholat, istri tak sholat, laki lolo sama istri gila. Kalau kedua-duanya tak sholat, ada uang dollar, uang kilo, lolo besar. Ibu yang Ustaz Medan tuh kalau dia nak tolong nyampe tu itu mau gitu pak. Dia tak berani dia nyampe ke kantor Ustaz. Ayo. Dia bilang itu orang gila nak solat. Memang kadang-kadang dia juga kan. Tapi dia tak berani ceramah dari itu loh pak. Dia menyampaikan aja. Nah kalau aku tak berani. Ya pak ya. Cobalah wahai anak apa alasan Allah tidak sholat? Itu tanya. Pak Ustaz iya dia berpiti Ustaz. Siapa menjawabnya? Ustaz iya loh mak kojo siapa menjawabnya? Oh kalau ada di kampung awak kok di siang gara-gara nyumpul piti banyak anak sembahyang. Besok Allah ganti di pada hari kiamat Allah panggil Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman makhluk Allah yang paling kaya ibu-ibu. Saking kayanya 1 hektar perkarangan rumah Nabi Sulaiman. Batu dan kerikilnya ome. Awak 5 jadi nak pun ome tu. Tidak lo sama aja. Tapi lah amak-amak singgol. Kalau amak-amak singgol insya Allah ada betul kan ya. Ya ada ngaku aja kan. Dia apa semayang? Dia kayo. Ada Nabi Sulaiman yang paling kaya. Ustaz, dia kau nak semayang kau makan deh. Wali negara dia gombang. Kalau nyo pakai ada suamunya atau polisinya. Oh, di gara-gara kau punya pangkat kau tak salah. Nanti Allah panggilkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jangankan negara, dunia kau inyo pemimpin. Bongkar kaki dan kepala Rasulullah selalu sujud kepada Allah. Ya boleh. Oh, Ustaz, kami go diancam yang bubu oleh semayang. Ada yang ngancam sih kau kan? Dia kau kalau dia semayang. Anggota biasa mama makhluk Allah yang paling ancak manusia Hawa karena dia diciptakan bukan dilahirkan. Kemudian yang paling ancak manusia di dunia kok istri Nabi Ibrahim Siti Sarah lah tinggal seperti boleh. Sepertiga itulah yang diberikan untuk seluruh perempuan di dunia kok. Makanya mencari yang ngancak upaya ya makin. Ada yang gigi tajumnya, ada yang madu kegiko, apa ya, bangsamu ya waktu apa. Setelah dia nyobi apa sih kok ganti cayun. Lah, jadi intinya jangan sampai awak tinggalkan sholat di pangkat awak. Nabi lebih tinggi pangkat awak sholat, ya Pak. Kayu awak ini diagam biogo naik dari kopuluh. Nak sembahyang di gara-gara itu. Nabi Sulaiman lebih kayu pada awak.
Aku dia selebriti awak aku nak selebriti kalau tak selebriti awak kena. Kayu indah, pejabat indah, ganteng tidak. Indahnya sembahyang. Akalawi lah. Mengapa akalawi? Hendaklah mancing lepas jadi umpan ikan. Aduh, jadi Pak Ustaz kalau sudah itu tobat akan hijrah dari Pak Ustaz. Insya Allah lebih susah dari Pak Ustaz. Insya Allah. Ustaz, jadi kalau dia tak bisa tobat sholat Pak Ustaz duduk. Penting sholat tak ada boleh tinggal sholat Pak. Tak bisa berdiri duduk. Arah kiblat. Tak bisa satu bisuliku bangun. Bagaimana arah kiblat? Ndak jo siap jatuh Pak Ustaz boleh orang mencuba-cuba apa lupa moga boleh bangun alasannya. Oh sholat dengan ketipan mata. Kalau orang sholat agak kaki rukuk tapi habis sujud. Ndak bisa Ustaz terkone puluhan kami apa pun kalau sholat dengan hati. Sholat boleh tinggal apa? Indah jo bisa sholat dengan hati, sholat kalinya. Dalam hati ini dalam hati Iko baru gara-gara sanyawan dia sayang dia apa ujian semacam jadi kalau sariawan itu boleh seorang sariawan kuliah kalau jadi kuliah Iko la ilaha illallah. Sudahlah jarang sholat, tambah pula iman awak iman lokal. Kon iman lokal ya Pak. Awak semaya ini Allahu Akbar. Takkan nyotong sakit kontrol, dia sakit lalu kontrol orang maya dia. Hebat itu pula orang khusyuk. Kalau ada khalifah siko, kalau ada ustaz-ustaz siko yang menyebut sholat ini khusyuk, sumpah saya. Dan kalau ada ustaz-ustaz siko menyebut ini lah suluk, ini lah ustaz orang khusyuk ini semayang, sumpah saya. Kok sombong banget takudi. La ilaha illallah Pak. Tengok Sayyidina Ali nak mencapai serpihan dari ujung tombak yang lengket di betisnya. Bila bisa dicapai, tunggu dulu sahabat ketika saya lagi sholat. Mendengar Rasulullah katanya Ali itu sangat orang yang bisa khusyuk. Dites dari Imam Adi Rasulullah Ali kalau bisa khusyuk dia lagi semiri kedua, semiri jauh untuk waham. Rakaat pertama Ali selesai Pak khusyuk. Rakaat kedua laleh aku lagi dan pasti dia dapat sendiri Rasulullah. Saya tidak dia khusyuk. Sayyidina Ali tak khusyuk. Apa dari Sayyidina Budi? Sayyidina Ali tak khusyuk. Apa dari saudara awak? Rumpanya yo. Tapi kalau nak supaya khusyuk bisa. Makanya ada yang bertanya oleh masyarakat orang Yahudi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang membedakan orang kafir dengan orang muslim ya Rasulullah? As-salat. Jadi orang Islam itu tidak ditengok-tengok dia, dia melokek kau gitu kalau lah sampai nanti dah awal nak biar boleh pakai tapi nak semayangnya dong nah Islam warna jagongnya pahamlah orang Islam tak dilihat dengan jilbabnya sampai dari mulai dengan panjang tidak di situ dinilai orang Islam di mana dinilai ada tak sholat kalau dia pahamah dan bohong ilah kok bohong bayu lah. Jadi kesembahyang demi Allah tidak ada kebaikan dalam rumah tangga kalau kita tidak sholat. Aduh, juga kandung. Tolong jaga sholat, hijrahkan diri awak. Mama, dia susah dipaksa. Awalnya dipaksa,
ujungnya terbiasa dan insya Allah menjadi luar biasa. Apa? Cek Pak. Apa selama hari kau mungkin tidak pakai sholat? Sekian Allah kasih betul. Cukup besok diiringi dengan sholat. Tapi yakin apa ya? Jadi, malah Ustaz kami tak sembahyang macam itu dia. Apa sebulan tu lumayan sampai lagi baju di rumah sampai hitam itu loh. Gimana ini? Tak bisa dibandingkan ke sana Pak. Allah itu Maha Pengasih, kasih Allah tiada pilih kasih. Nak sembahyang orang tu, nak durhaka orang tu, kasih Allah tetapi kasih. Kalau orang tak ibadah, tetap dikasih makan, tetap dikasih makan oleh Allah, tetap dikasih duit, tetap dikasih kesehatan, itulah jaminan Allah. Kaifa akhluqan khalqan, bagaimana mungkin kata Allah dalam hadis qudsi, aku ciptakan makhluk tapi tak kujamin ada rezekinya. Tapi Bapak Ibu, kita ini di dunia ini bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Yang dicari itu berkahnya. Lah nyambung Pak. Banyak kok tak barokah, tak boleh nampak loh. Kadang adoinyo bahkan menjadi bertumbuk dalam keluarga. Tapi kalau barokah itu ketek, sonang sesuatu dalam rumah itu. Cukup aja Allah cukupkan. Tapi kalau awak berpengpiti tak barokah, disitulah bonek. Demi Allah, kalau mencari rezeki tidak didasari dengan takwa kepada Allah, bonek awak Pak. Ada piti bonek, tidak ada piti pun makin bonek. Kenapa sengaja Allah hujankan rasa was-was dalam hati kau? Maka bertakwalah kepada Allah, jaga sholat insya Allah. Lah Pak. Jadi Pak Ustaz walaupun kami tak khusyuk boleh sembahyang syak lantak tak khusyuk. Ya Pak, jauh maknya ada setan namanya Khannas. Dalam surah An-Nas ada itu. Khannas itu makhluk Allah, setan yang paling lebih masuk ke dalam diri Allah. Yang hebatnya lagi jangankan di luar sholat, dalam sholat pun masih tolong setan turun gaduh. Bahkan duit yang hilang bisa terjumpa dalam sholat. Kan ada boleh ama yang paling paham juga. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati kok tadi dimuatui. Bermaunya dari Ramadan di bulan dimuatui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Manu buat bilegan Allahu Akbar. Ana billahi wa bihamdihi subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Lagi Rasulullah. Seharusnya ada satu ile. Dia mencari satu itu. Lawan rokaat do jumpo. Kenapa boleh itu? Ilu alamin innaka hamidum majid. Ini bijak sedikit naik. Semayang itu dipikirin dulu. Awak model bro. Maka kalau ada yang khusus semayang kayu. Sama. Jangankan apa-apa dan sendiri kau memang Ustaz kau mak. Kamu jauh itu Ustaz kan? Menganggap itu Ustaz kan? Jadi bulan puasa. Karena bulan puasa awak limpah. Nak jelas jamaah di masjid juga. Bagus lah di muka tu. Ya mana mula kalau puasa pertama, puasa kedua, kalau Allah maknain dua, ni berpipi kau kan? Ikan panggang, gula, ya boleh tak betul. Ada mulai. Allahu Akbar. Bahwa Allah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Padahal kalau manusia kan tak boleh kalau amin. Bini dia nampaknya muncul bagi lalu. Amin. Dia itu tak bisa. Kau dia maju dia dah. Dia nak cukup ni. Kalau dibatalkan dalam hukum Islam kan haram batalkan puasa.
Waduh surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Apa yang kunci tengok ni goreng. Ujung apa dia reaksi telah mulai orang tidak apa. Lalu ustaz korban. Lama buat politik dan supaya hilang yo kunci. Intinya kita kunci. Apa yang kunci dekat yang memang Abi kita boleh laporan khusus. Aduh, murid berada di afdol. Dia memang soal di masalah tiga dia. Kalau di rumah Nabi Allah, cahaya apa yang sudah amat-amat kau? Ambil wudu copik kalau nanti lu balik mana sampai copik pun sudah kucing. Ambil wudu sudah campur mandi dia tu. Masih kamar pakai mungkin lah. Buka sedikit pintu. Supaya undang sudah ada kelamin ini. Itu dirinya kok. Kalau pamula dalam kelamin ini, kalau copik itu kalau pas mulai kelamin aku copik kacau. La ilaha illallah. Subhanallah. Makanya Pak Ibu dirahmati oleh Allah, jago sholat awal khusyuk tak khusyuk beko. Yang jelek dan ditinggalkan. Ya Pak ya. Kalaupun ada niat apa nak berhijrah sholat, tapi tolong tuntut ilmunya Pak. Tolong tuntut ilmunya. Inna Allah thayyibun la yuqbalu Allah illa thayyiban. Allah Maha baik tak menerima amalan kalau bukan amalan yang baik. Bagaimana sholat awal dikatakan sholat yang baik kalau tak tentu awal mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang haiyah, mana yang membatalkan. Takbir jangankan itu ya Pak. Imam aja kadang kalau bertumpu di kota kami sholat di hotel. Kalau awak nak terlambat kan tentu awak tegang imam di muka Pak. Ini tak tentu. Tengok belakang dia. Ini. Kan awak sholat jemaah. Tentu ini dulu Pak. Awak ambil wudu kan terlambat awak dulu. Kan awak jemaah, kan awak sambil ini. Kan awak tegang pundak ini supaya awak nyobi awak bermakmum. Dia tidak ngerti. Tengok awak dan ini. Bagi kita tak ngerti ini. Bahkan jangan kali itu apa kadang-kadang antara imam dan makmum maju. Kontu jago tapi salah penempatan batu kejadian. Ya kalau jadi imam bawa apa-apa ibu-ibu ada apa jangan sok-sok oleh kadang-kadang pantang dikau itu ada pun sok-sok ya siapa macam ayat sekali tersambung aja dan sendiri Ustaz tawama bukan sampai ini wama akhirnya itu dia mah tidak juga dapat itu dia lagi ngomong aku tadi wahai orang yang di belakang tolong kau sambung ayat yang kubaca atau yang aku kami pun tidak tahu atau imam kalau begitu oke lah Allah ada banyak bohongan di mana kejadian mandau ompek pulur jauh ya kalau macam kau pengganggu itu bisa lo komunikasi teman-teman. Bahkan kalau ada imam yang salah awak nak kuliah sini subhanallah Pak. Wah, nak berkumpul imam sama makmum dia gara-gara subhanallah. Imam ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nak baca waktu ini. Wah, wal asri. Dia kan ada bila lagi aman. Jadi
Yang makmum tadi pas ilal ladina amanu wa amilus solihati seharusnya falahum ajrun. Ikut tak? Ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawaf. Tentu makmum subhanallah. Kan begitu. Ulang juga ya balik. Asik deh subhanallah. Yang makmum tadi. Oh, berarti tak syukur cerita itu. Yang makmum jadi makmum aku bawa ayat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tasambi tauhid. Subhanallah ini makmum tadi. Yang makmum tadi. Akhirnya bagi aku makmum. Bagi coba. Apa yang salahnya? Itu dia mau nak makmum Pak. Abang saat membaca Fatihah ini. Kok mana ni? Coba lah. Seharusnya awak berpenegur kalau kau tu imam salah, awak luruskan jangan kira subhanallah subhanallah bagi aku imam dia. Tidak tuan tu tahan bukan salah dia, kau salah. Ada di Bapak Ibu rahmati dari Allah. Intinya sepanjang apapun yang aku sampaikan masalah sholat, tolong pelajari tentang ilmu ibadah sholat. Awalu hisab yaumil qiyamah sholat. Yang pertama kali isu Allah tanya hari kiamat sholat apa? Tak ditanya berapa kilo dan dua angyong ditanya. Mulai sholat, mulai selamat. Buat waktu model, oke segi. Datang malaikat isu 5 kali salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum 5 kali salam. Salam pertama itulah dari pintu zuhur. Kalau ada apa-apa dari sholat zuhur, berarti awak mengucapkan salam malaikat. Assalamualaikum malaikat. Kalau ada sholat zuhur, Waalaikumsalam ya awak. Ini datang pulau dari pintu zuhur saja dari sholat asar. Assalamualaikum. Kalau ada sholat asar, Waalaikumsalam. Sampai seterusnya. Kalau ada satu saja yang tak terjawab, masuk malaikat zabaniyatu, akan Allah azab uangku hatta ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka dan sok-sok awak tinggal semayang yang boleh mulu-mulu la ilaha illallah. Satu kali engkau tinggalkan sholat fardu maghrib, maka dosa yang akan engkau pikul bagaikan berzinah dengan ayah kandungmu sendiri kalau dia perempuan. Kalau dia laki-laki, bagaikan berzinah dengan ibu kandungnya sendiri. Sekali sholat fardu maghrib tinggal. Apa amat selangkah apa nak masuk sholat mau melangkah ke subuh ya protes ya Allah nak izin dan ayat masuk subuh ya Allah dan apa nak diajar dan bagaimana sholat yang benar, tak diajarkannya aku bagaimana membaca Al-Quran yang benar, tak pernah dilarangnya aku menutup aurat. Inilah hoji ya Allah. Lati ko kali umur ya Allah. Bakodo ikut semayang ya Allah. Bakuyak boleh sejadah dan sebagainya. Tapi kalau tidak diajukannya, tidak diperhatikan dan keluarganya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar. Wahai orang beriman, takuti dirimu dan keluargamu masuk api neraka. Satu langkah pun kau akan masuk surga. Kalau keluargamu kau biarkan dalam maksiat, engkau yang pertama sekali masuk neraka. Walaupun tak tinggal masjid oleh, walaupun berkali-kali engkau bertanah suci. Lemroti apa ama? Jadi aku minta tolong sama mama, ikhlaskanlah dia waktu hijrahkan karena Allah. Ingat yang aku sampaikan tadi, dunia ini sebentar, dunia ini tidak sampai awal, tapi dunia yang sebentar ini menentukan kehidupan kita selama-lamanya di akhirat. Lihat yang aku amalnya ya, alhamdulillah. Jadi mungkin insya Allah panjang umur rezeki, satu saat nanti kalau berjumpa aja kan itu berjumpa aja. Nah, karena kalau terlalu banyak pengajian yang awak sampaikan berdoa, heng belum diketahui aku ya tadi gaya.
Nah, jadi ini aku simpulkan apa amat? Jadi boleh mencari harta tapi ada lebih berharga daripada harta kesehatan awak. Ada lebih berharga dari kesehatan awak. Itulah mumpung awak masih hidup. Jadi mumpung awak masih hidup, kau apa amat? Hijrahkanlah diri awak untuk bekal awak di akhirat nanti. Inilah sekelumit ilmu yang mau dapat sampaikan pada malam berbahagia juga, yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ikhlas aku menyampaikan ilmu dan ikhlas doa apa yang mendonokan ilmu menjadi ilmu yang terfakubi, bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.